Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri Bapak, nama saya Fauzan Akbar Nasution dengan NIM 2023-14086. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek ujian akhir semester saya dengan berjudul Pemadaman Listrik Blackout dan Keandalan Sistem PLN untuk memenuhi tugas aplikasi kecerdasan buatan kelas A. Pendahuluan, listrik merupakan kebutuhan utama masyarakat sehingga kontinuitas penyaluran tenaga listrik menjadi salah satu indikator pelayanan PT PLN Persero. Gangguan pada pembangkit jaringan transmisi, gardu induk maupun distribusi dapat menyebabkan pemadaman blackout yang menimbulkan kerugian ekonomi, mengganggu aktivitas industri, pelayanan publik, serta menurunkan kepercayaan pelanggan. Saat ini, PLN telah memiliki sistem monitoring seperti SCADA, PMU, EMS, dan sistem proteksi. Namun, sebagian besar sistem masih bersifat reaktif, yaitu mendeteksi gangguan setelah gangguan mulai terjadi. Artificial Intelligence (AI) menawarkan pendekatan baru melalui analisis data historis, data real time, sehingga dapat diprediksi lebih awal sebelum berkembang menjadi blackout. Adapun rumusan masalah yang akan kita bahas, yang pertama itu ada penyebab utama blackout pada sistem PLN. Bagaimana AI dapat memprediksi potensi blackout, model AI apa yang paling sesuai, bagaimana rancangan sistem AI yang dapat diterapkan pada PLN. Adapun tujuannya yaitu mengidentifikasi penyebab blackout, mendesain solusi AI untuk meningkatkan keandalan sistem, merancang arsitektur AI pada sistem kelistrikan. Adapun tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka kali ini, yang pertama itu ada Artificial Intelligence atau AI. Artificial Intelligence merupakan teknologi yang mampu melakukan pembelajaran dari data machine learning maupun deep learning untuk menghasilkan prediksi, klasifikasi, maupun pengambilan keputusan secara otomatis. Dalam sistem tenaga listrik, AI digunakan untuk yang pertama itu prediksi gangguan, prediksi umur, peralatan, prediksi beban, deteksi anomali, predictive maintenance, dan early warning system. Lalu selanjutnya ada pengertian dari blackout itu sendiri. Blackout adalah sistem padamnya sistem tenaga listrik secara luas akibat kegagalan berantai, cascading failure. Tahapan blackout. Yang pertama itu ada gangguan kecil, lalu proteksi bekerja. Setelah proteksi bekerja ada beban perpindahan, lalu ada overload, selanjutnya peralatan trip, lalu sistem collapse dan blackout. Predictive maintenance. Predictive maintenance adalah metode pemeliharaan berdasarkan kondisi aktual peralatan menggunakan sensor dan AI sehingga kerusakan dapat diprediksi sebelum terjadi kegagalan. Pendekatan ini terbukti mampu mengendalikan downtime dibanding pemeliharaan reaktif. Selanjutnya ada analisis studi kasus. A. Penyebab blackout. Blackout merupakan kondisi ketika sebagian atau seluruh sistem tenaga listrik mengalami kehilangan pasokan listrik dalam waktu tertentu akibat gangguan yang menyebabkan sistem gagal mempertahankan keseimbangan antara pembangkitan dan beban. Penyebab utama blackout yaitu macam-macam. Yang pertama itu ada gangguan hubung singkat, short circuit, lalu ada sambaran petir, kegagalan pembangkit, generator trip, lalu ada overload saluran transmisi, kerusakan transformator, kesalahan operasi manusia, human error, proteksi yang tidak bekerja dengan benar, itu yang menyebabkan blackout. Lalu ada cascading failure, merupakan gangguan berantai yang dimulai dari satu komponen sistem, kemudian menyebar ke komponen lain hingga menyebabkan kegagalan sistem secara luas. Contoh, gangguan kecil menyebabkan aliran daya berpindah ke saluran lain, saluran tersebut overload, lalu relay akan bekerja, semakin banyak saluran terputus, seluruh sistem kehilangan kestabilan, nah ya, itu yang akan menyebabkan terjadinya blackout. Adapun gangguan pada pembangkit. Yang pertama itu gangguan pembangkit adalah kondisi ketika unit pembangkit tidak mampu menghasilkan daya sesuai kebutuhan sistem. Penyebabnya itu kerusakan turbin, kerusakan generator, gangguan boiler, kekurangan bahan bakar, sistem pendingin gagal. Nah, adapun dampak dari gangguan pada pembangkit, yaitu frekuensi turun, daya sistem berkurang, blackout apabila cadangan tidak tercukupi. Selanjutnya ada gangguan pada transmisi. Gangguan transmisi adalah gangguan pada jaringan tegangan tinggi yang menghubungkan pembangkit dengan gardu induk. Penyebabnya yaitu petir, pohon menyentuh konduktor, isolator kotor, kabel putus, tower roboh. Dampak. Biasanya dampak dari kegangguan pada transmisi yaitu tegangan turun, saluran trip, blackout regional. Lalu ada gangguan pada distribusi. Gangguan distribusi terjadi pada jaringan tegangan menengah maupun tegangan rendah yang menyalurkan listrik ke pelanggan. Penyebabnya itu biasanya oleh pohon tumbang, kabel putus, transformator distribusi rusak, beban berlebih. Nah, dampaknya itu pemadaman pelanggan, penurunan kualitas tegangan. Selanjutnya ada prediksi gangguan menggunakan AI. Prediksi gangguan adalah kemampuan AI memperkirakan kemungkinan terjadinya gangguan sebelum benar-benar terjadi. Nah, data yang digunakan apa sih? Yaitu seperti data SCADA, PMU, sensor IoT, temperatur, arus, tegangan, getaran, dan riwayat gangguan. Nah, algoritma yang dapat digunakan biasanya tuh apa?
random forest, CZBoost, LSTM, CVM, CNN. Itu masih banyak lagi. Lalu ada poin C, yaitu sistem early warning. Early warning system merupakan sistem yang memberikan peringatan dini ketika AI mendeteksi adanya kondisi abnormal. Cara kerjanya itu, si sensor tersebut lalu mengirim sinyal ke SCADA, lalu analisis resiko, alarm, lalu operator, dan terakhir yaitu tindakan. Mengapa sistem saat ini belum mampu mendeteksi permasalahan lebih awal? SCADA hanya menampilkan kondisi saat ini, belum memiliki AI, tidak melakukan prediksi, alarm hanya muncul setelah gangguan terjadi, data historis belum dimanfaatkan. Nah, data apa sih yang dibutuhkan kita untuk menganalisis gangguan tersebut? Yang pertama itu ada data operasi, tegangan, arus, frekuensi, daya aktif, daya reaktif. Lalu data dari gangguan, jenis gangguan, lokasi, lama gangguan. Lalu data dari peralatan, ada umur aset, temperatur, getaran, minyak trafo. Lalu ada data maintenance, jadwal, riwayat, kerusakan, data cuaca, curah hujan, suhu, kecepatan angin, dan petir. Bagaimana karakteristik data yang tersedia? Analisis data meliputi data time series, data real time, data historis, data numerik, data kategorikal, volume besar, berasal dari berbagai sumber SCADA, PMU, dan IoT. Nah, poin D ada predictive maintenance. Predictive maintenance merupakan metode pemeliharaan berdasarkan prediksi kondisi peralatan. Berbeda dengan preventive maintenance. Preventif adalah perawatan berdasarkan jadwal, sedangkan prediktif adalah perawatan berdasarkan kondisi aktual. Peran AI. Nah, AI di sini memprediksi kapan peralatan akan mengalami kerusakan sehingga perbaikan dilakukan sebelum gagal. Nah, data yang dianalisis yaitu seperti vibrasi, temperatur, minyak trafo, arus, dan gangguan. Ya, peningkatan reliability sistem tenaga. Reliability adalah kemampuan sistem tenaga menyediakan listrik secara terus-menerus dengan gangguan minimal mungkin. Indikator CID turun, CIV turun, ENS turun, availability meningkat. Dan kontribusi AI di sini yaitu prediksi gangguan, optimasi operasi, deteksi anomali, monitoring real time, pengambilan keputusan. Rancangan solusi AI. Rancangan solusi AI, algoritma AI yang sesuai, yaitu model yang dipilih sama saya sendiri itu ada LSTM, Long Short Term Memory. Mengapa LSTM dipilih? Dirancang untuk data berbasis waktu, time series. Nah, si LSTM tersebut dirancang untuk data yang berbasis waktu istilahnya lah. Nah, yang kedua ada mampu mempelajari pola gangguan sebelumnya. Lalu ada akurat dalam prediksi kondisi mendatang dan mendukung sistem monitoring listrik secara real time. Perbandingan LSTM. LSTM itu bisa memahami pola waktu, prediksi blackout lebih dini. Nah, kalau sedangkan random forest, analisis variabel kurang cocok untuk urutan waktu. Itu. Adapun arsitektur sistem, tahapan arsitektur. Yang pertama itu ada sensor IoT, PMU dan SCADA mengumpulkan data. Data dikirim ke server atau cloud, lalu dilakukan pre-processing, pembersihan, dan normalisasi data. Mode AI menganalisis data untuk mendeteksi anomali dan memprediksi gangguan. Hasil prediksi dikirim ke dashboard operator. Sistem mengeluarkan alarm dan rekomendasi tindakan. Operator atau sistem otomatis melakukan tindakan pengecekan. Lalu ada alur data mulai dari akuisisi hingga pengambilan keputusan. Alur kerja sistem, sensor atau PMU, SCADA, akuisisi data, penyimpanan database, lalu pre-processing, model AI, prediksi resiko, dashboard monitoring, early warning, operator PLN, lalu pengambilan keputusan, misalnya pengalihan beban atau penjadwalan pemeliharaan atau isolasi gangguan. Setiap tahap memastikan data diolah secara sistematis sehingga keputusan operasional dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Bagaimana metode evaluasi model AI? Evaluasi dilakukan menggunakan metrik klasifikasi maupun operasional. Metrik model, akurasi, precision, recall, F1 score, pre-OC, AUC untuk klasifikasi, MyRMSE jika memprediksi nilai kontinu, dan evaluasi operasional seperti waktu deteksi gangguan lebih cepat, penurunan jumlah blackout, penurunan false alarm, kecepatan respon meningkat. Nah, adapun indikator yang menunjukkan solusi AI berhasil diterapkan. Indikator keberhasilan meliputi penurunan frekuensi blackout, penurunan nilai SAID dan SAIP, peningkatan akurasi prediksi gangguan, waktu terdeteksi dan respon menjadi lebih cepat, penurunan biaya pemeliharaan karena perawatan lebih tepat sasaran, meningkatkan keandalan pasokan listrik dan kepuasan pelanggan. Estimasi manfaat teknis dan ekonomis. Manfaat teknis yang kita dapatkan yaitu keandalan sistem meningkat, gangguan dapat diprediksi lebih dini, umur aset lebih panjang, waktu pemadaman dan pemulihan berkurang, efisiensi operasi sistem meningkat. Nah, adapun manfaat ekonomis yaitu biaya perbaikan darurat menurun,
pengeluaran pemeliharaan menjadi lebih efisien, kerugian akibat energi tidak tersalurkan (NS) berkurang, produktivitas industri dan masyarakat lebih terjaga karena sistem lebih andal gitu. Adapun tantangan implementasi dari sisi teknologi, regulasi, organisasi, dan SDM, dari sisi teknologi, yang pertama itu integrasi dengan sistem lama, legacy system. Lalu yang kedua, ketersediaan sensor dan infrastruktur komunikasi yang minim mungkin ya. Lalu yang ketiga ada keamanan cyber dan kualitas data. Nah, adapun regulasinya. Regulasinya itu seperti kepatuhan terhadap standar ketenagalistrikan dan tata kelola data. Yang kedua ada perlindungan data serta kebijakan penggunaan AI. Nah, dari sisi organisasi, yaitu ada perubahan proses bisnis, koordinasi antar unit operasional, investasi awal yang relatif besar. Nah, dari segi SDM, sumber daya manusia, yaitu kebutuhan pelatihan AI dan analitik data. Yang kedua, ada keterbatasan tenaga ahli data science dan AI di sektor ketenagalistrikan, adaptasi terhadap sistem kerja berbasis digital. Dampak implementasi AI terhadap keandalan sistem kelistrikan serta pelayanan kepada pelanggan PLN. Terhadap keandalan sistem, mendeteksi potensi gangguan sebelum berkembang menjadi blackout, mendukung predictive maintenance sehingga kerusakan aset dapat dicegah, mempercepat identifikasi lokasi gangguan dan proses pemulihan, meningkatkan stabilitas operasi pembangkit, transmisi, dan distribusi, menurunkan frekuensi dan durasi pemadaman. Dampak implementasi AI terhadap pelanggan sekarang. Terhadap pelanggan yaitu pasokan listrik menjadi lebih andal dan stabil. Yang kedua, ada gangguan dapat ditangani lebih cepat sehingga waktu pemadaman berkurang. Yang ketiga, ada meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan terhadap layanan PLN. Yang keempat, ada mendukung pelayanan yang lebih proaktif melalui informasi dan estimasi waktu pemulihan secara lebih akurat. Nah, evaluasi dan pembahasan seperti deteksi gangguan. Parameternya deteksi gangguan sebelum menggunakan AI itu setelah gangguan terjadi. Nah, sudah menggunakan AI sebelum gangguan terjadi. Nah, downtime sebelum menggunakan AI itu tinggi, sesudah menggunakan AI dia lebih rendah. Blackout, nah sebelum menggunakan AI dia lebih sering blackout, dan sesudah menggunakan AI dia berkurang blackout-nya. Lalu biaya maintenance, sebelum menggunakan AI dia tinggi karena sering gangguan atau gimana, sedangkan sudah AI dia berkurang, lebih efisien lah. Lalu keandalan sistem, sebelum AI dia sedang, sesudah AI dia meningkat. Kepuasan pelanggan, sebelum AI cukup, dan sesudah AI dia lebih baik. Kesimpulannya dari yang saya paparkan yaitu penerapan artificial intelligence (AI) pada sistem tenaga listrik dapat meningkatkan keandalan jaringan PLN melalui prediksi gangguan, deteksi anomali, dan peringatan dini. Model LSTM dipilih karena mampu menganalisis data waktu time series sehingga efektif dalam memprediksi potensi blackout. Implementasi AI juga dapat membantu mengurangi pemadaman, meningkatkan keandalan sistem, serta mendukung efisiensi operasional dengan tetap membutuhkan dukungan infrastruktur digital, kualitas keamanan cyber, dan sumber daya manusia yang kompeten. Ini pun daftar pustakanya saya cantumai. Lalu mungkin cukup sekian untuk PPT yang saya dapat paparkan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.